Skuad Gajah Perang tekuk skuad Garuda 4-0 di final leg pertama Piala AFF 2020. Tiga anggota TNI tersangka penabrak sejoli di Nagrek terancam hukuman penjara seumur hidup. ...116 kota di Brazil bagian timur laut berada dalam keadaan darurat bencana akibat banjir. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain, diantaranya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) batasi pengunjung di libur akhir tahun. Bersama saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Sebuah kafe di Jalan Tengah Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ditertibkan petugas karena melanggar atau menggelar nonton bareng Piala AFF dengan melanggar protokol kesehatan. Petugas kesulitan membubarkan pengunjung yang didominasi remaja meski telah diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP mencoba mengimbau pengunjung dan membubarkan kerumunan. Namun banyaknya pengunjung yang hadir tak sebanding dengan petugas yang ada di lokasi. Aksi pengunjung kafe sempat tidak terkendali saat Timnas Indonesia kalah dan pertandingan berakhir. Sekelompok pengunjung yang hadir menyalakan kembang api sambil menyanyikan yel-yel. Para pengunjung akhirnya membubarkan diri usai pertandingan berakhir. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di final leg pertama Piala AFF 2020. Takluk 0-4, skuad Garuda punya PR besar di leg kedua jika ingin tampil sebagai juara. Lebih diunggulkan daripada Timnas Indonesia, Thailand langsung menginisiasi serangan sejak wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai pada laga yang berlangsung di National Stadium, Singapura. Thailand berhasil membuka keunggulan di menit kedua lewat sepakan keras Chanatip Songkrasin yang tak mampu diantisipasi Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Sayangnya sepakan Alfeandra Dewangga memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman masih terlalu tinggi. Keunggulan 1-0 untuk Thailand menutup babak pertama. Pada paruh kedua keadaan tak banyak berubah. Pada menit ke-52 Indonesia kebobolan untuk kedua kalinya lagi-lagi lewat gol Chanatip Songkrasin. Kali ini ia memanfaatkan umpan Supacok Saraca. Tertinggal 2 gol, pelatih Indonesia Sinteyong melakukan sejumlah perubahan pemain. Situasi ini membuat Indonesia tampil lebih menyerang. Sayangnya asik menyerang, pertahanan skuad Garuda menyisakan ruang kosong yang dimanfaatkan Gajah Perang untuk menambah gol. Gawang Nadeo Argawinata kebobolan untuk ketiga kalinya pada menit 67 oleh Supacok Saraca. Thailand yang terus menekan pertahanan Indonesia kembali menambah pundi-pundi gol mereka di menit 83 yang dicetak Bordin Pala. Skor 4-0 untuk kemenangan Thailand menutup laga final leg pertama Piala AFF 2020. Skuad Garuda pun punya PR besar di leg kedua jika ingin tampil sebagai juara.
Kita ke informasi kecelakaan. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk menabrak dua sepeda motor di Jalan Raya Kelari, Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas, 5 lainnya luka parah. Truk dengan kecepatan tinggi menabrak trotoar, 2 sepeda motor hingga warga di pinggir Jalan Raya Kelari, Desa Anggadita, Karawang, Jawa Barat. Diduga rem truk tidak berfungsi saat melaju dari arah Karawang menuju Cikampek. Akibatnya 2 motor korban rusak parah, 1 orang tewas, 5 lainnya terluka dan dibawa ke RSUD Karawang. Arah Karawang mau ke Gitung, Cikampek. Oh, terus? Dia mungkin kebanting ke kanan. Juga menabrak sama pengendara yang akan belok ke kanan juga. Berapa kendaraan? Sementara identitas korban belum diketahui. Selain truk, polisi juga mengamankan pengemudinya untuk dimintai keterangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, truk muatan besi menabrak truk kontainer yang keluar dari gudang di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya supir terjepit badan truk. Udah lagi dia muatan berat, dia nggak bisa langsung ngerem. Dalam rekaman video amatir warga, proses evakuasi sopir truk yang terjepit berlangsung dramatis di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Bagan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, usai menabrak truk tanpa muatan. Evakuasi pun berhasil dengan pertolongan pengguna jalan dan sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dikarenakan mengalami luka serius di bagian kaki. Kecelakaan berawal saat salah satu truk tanpa muatan tiba-tiba keluar dari gudang penyimpanan kontainer di kawasan Pelabuhan Belawan hingga mengejutkan sopir muatan besi yang tidak bisa berhenti mendadak. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan selama 1 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dinas Sosial Kota Makassar menggelar razia PMKS di sejumlah titik jalan Kota Makassar. Sejumlah PMKS yang terjaring razia sempat melawan dan kabur hingga nangis histeris. Kejar-kejaran hingga tangis histeris mewarnai razia pengemis dan pengamen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak sedikit dari mereka mencoba melawan dan mencoba kabur saat diamankan petugas. Bahkan sejumlah pengemis dan anak jalanan yang melihat kedatangan petugas langsung berlari kocar-kacir menghindari petugas. Tak sedikit dari pengemis dan anak jalanan yang berhasil diamankan mencoba melawan hingga menangis histeris menolak untuk digiring ke mobil petugas. Menurut dari laporan, pergantian dari siang itu agak berkurang, malam tambah banyak, jadi kita laksanakan pada malam hari ini. Yang terjaring ini diapakan Pak? Kita asesmen, mungkin mudah-mudahan kalau memang kita kasih tinggal, ya kita kasih tinggal. Selanjutnya mereka akan didata dan dibina. Sedangkan untuk anak yang dibawa umur akan dipanggil orang tuanya untuk diberi pernyataan dan berjanji tidak akan kembali lagi ke jalan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kota Mojokerto menyita ratusan botol miras ilegal berbagai merek dengan kadar alkohol di atas 20% di sebuah rumah. Selain miras, petugas juga mengamankan 4 pasangan muda-mudi yang diduga mesum di rumah kos. Jelang tahun baru, petugas Satpol PP Kota Mojokerto gencar merazia minuman keras, salah satunya di sebuah warung di Jalan Pemuda, Kota Mojokerto. Petugas menemukan puluhan dus berisi minuman keras berbagai merek, sebagian diantaranya minuman impor dengan kadar alkohol di atas 20%. Sebanyak 488 botol golongan B, 30 botol golongan C, serta minuman cukrik 96 botol disita petugas dari 3 titik penjualan miras yang tidak berizin. Kalau miras jelas kalau untuk golongan B dan C itu kan harus ada perizinan. Harus ada izin edarnya, satu. Terus yang kedua itu sudah melanggar
Perda nomor 2 tahun 2015 tentang pengawasan minuman beralkohol dan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang tertib lintas. Selain razia miras, petugas juga merazia sejumlah rumah kos di Kelurahan Kedung Sari dan menemukan pasangan bukan suami istri diduga berbuat mesum. Petugas juga menemukan alat isap sabu di kamar dan akan berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polresta Mojokerto. Dari 6 rumah kos, petugas mengamankan 4 pasang bukan suami istri yang dibawa ke kantor Satpol PP Kota Mojokerto untuk dibina. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Akhir tahun ribuan minuman keras hasil operasi pekat dimusnahkan Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, pihak kepolisian juga membekuk puluhan pelaku kasus narkoba hasil ungkap kasus selama 1 bulan terakhir. Ribu lebih botol minuman keras berbagai merek yang memiliki kadar alkohol di atas 10% dihancurkan aparat Polresta Sidoarjo. Barang haram ini merupakan hasil sitaan polisi ketika menggelar operasi penyakit masyarakat selama 1 tahun terakhir. Selain itu, polisi juga menangkap 20 orang lebih pelaku tindak penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu dan pil koplo. Barang bukti ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Kasus penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika di wilayah hukum Polresta Sidoarjo dinilai masih tinggi. Intensitas ataupun juga frekuensi masyarakat yang di ini juga sangat besar. Kemudian juga kita ada terminal akumulasi, kemudian juga ada tempat-tempat yang lain lintas-lintas, kemudian juga dekat juga dengan Tanjung Perak, pelabuhan. Tentunya ini merupakan tempat-tempat yang memungkinkan bagi pendistribusian daripada peredaran daripada narkoba tersebut. Guna menurunkan angka kasus narkoba, aparat Polresta Sidoarjo akan lebih gencar memberikan edukasi terkait bahaya narkotika dan obat terlarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebanyak 66 juta lebih batang rokok hasil tangkapan sepanjang tahun 2021 dimusnahkan kantor Bea dan Cukai Batam. Selain hasil tangkapan, barang senilai 67 miliar rupiah ini juga merupakan sitaan dari sebuah pabrik rokok di Batam yang tidak lagi beroperasi. Bertempat di kawasan industri Sagulung, lebih dari 66 juta batang rokok berbagai merek dimusnahkan petugas kantor Bea Cukai Batam. Barang ilegal ini terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Barang yang dimusnahkan adalah barang yang dibatasi atau tidak diberitahukan pada saat dibawa di pelabuhan yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Selain itu, rokok ilegal ini juga sitaan dari sebuah perusahaan rokok yang ada di Batam yang sudah 1 tahun tidak beroperasi dan tidak menyelesaikan pembayaran cukai. Barang ilegal senilai 67 miliar rupiah ini sudah merugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Jadi ini hasil upaya pengawasan kita, baik yang dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan kepada pabrik-pabrik hasil tembakau berupa rokok barang kena juga berupa rokok, maupun pengawasan yang sifatnya operasional. Jadi Bea Cukai melakukan pengawasan seperti operasi pasar, pengawasan di darat maupun di laut. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan negara luar dan banyaknya pelabuhan tikus menjadikan maraknya penyelundupan barang ilegal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang remaja 14 tahun tewas diserang 3 orang tak dikenal dengan senjata tajam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Remaja 14 tahun itu dibunuh saat sedang menjadi juru parkir tidak jauh dari kantor polisi. Wisnu Wardana ditemukan warga tewas mengenaskan bersimbah darah di kawasan Jalan Raya Cangkuang, Banjaran, Kabupaten Bandung. Saat kejadian, remaja 14 tahun ini sedang bekerja sebagai juru parkir. Tiba-tiba 3 orang tidak dikenal yang berboncengan sepeda motor mendatangi korban. Tanpa basa-basi, mereka langsung menganiaya Wisnu menggunakan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian.
Ironisnya, peristiwa sadis itu terjadi di depan kantor Kecamatan Cangkuang dan tidak jauh dari kantor polisi. Pelaku itu datang dari arah sana, Pak, dari arah dalam, arah keluar. Dia pas pakai motor Vario bertiga. Menurut saksi yang membacoknya itu pakai baju merah. Lah udah melakukan aksi kejahatannya, dia langsung lari ke arah Soreang. Dibangunin sama anak itu yang ada saksi itu. Apa katanya? Ini ada yang itu ngadek anak bacok, anak bapak itu. Pas Bapak ke TKP, melihat anak Bapak seperti apa kondisinya? Udah terkapar. Keluarga berharap pelaku bisa segera ditangkap. Mereka pun tidak tahu motif apa di balik penyerangan itu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, Ainis melaporkan. Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu batal melakukan mogok kerja. Ainis pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.